Haleluya, haleluya. Kami bertepuk tangan hari ini Tuhan, karena tahu bahwa ada kemenangan yang pasti di hari Paskah ini. Engkau yang bangkit 2000 tahun yang lalu menyatakan kuasa-Mu, sehingga kami yang hari ini merayakannya, kami tahu seburuk apapun masalah kami, dalam Yesus pasti ada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka di hari Paskah ini kami mau dengar firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Setiap kami yang hadir pulang bawa berkat, pulang bawa sukacita sempurna, dan kami mau sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, Yesus sudah bangkit. Bilang. Kalau yang terburuk saja sudah Dia kalahkan, maka engkau yang hari ini datang dengan sakit, penyakit, beban berat, pulang bawa sukacita sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tepuk dadamu dan bilang sama-sama, saya disayang Tuhan. Haleluya. Kita buka Alkitab kita saudara, yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-20. Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi, absen Alkitab. Haleluya. Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami dimampukan untuk melakukan isi firman Tuhan. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Saya baca ayat 11, saudara baca 12, kita berganti-gantian. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. 12 saudara, ya. Dan stop dulu, coba saudara perhatikan baik-baik. Dikatakan apa? Maria datang ke kubur itu kalau Alkitab menyebutnya pagi-pagi. Saudara bisa bayangkan pagi-pagi sebelum matahari terbenam, datang ke kubur. Begitu datang ke kubur, tiba-tiba ada orang pakai baju putih. Kira-kira kalau saudara menghadapi situasi demikian, apa yang saudara rasakan? Nah, gitu kan? Ayat 13, kita lihat apa yang dilakukan. Lalu kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara 14, ya. Sesudah kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. 16, kata Yesus. Artinya, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. 18, ya. Maria yang diberkati dengan bacaan firman Tuhan, katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan hari Paskah. Saudara, Paskah itu merupakan fondasi dasar iman kekristenan. Saudara, Jumat Agung, Paskah itu sangat fundamental dalam iman kekristenan. Kenapa? Nabi banyak Pak, Bu, betul? Tetapi yang mengalahkan maut hanya Yesus. Itu sebabnya kita jadi orang Kristen, kita bangga. Kita punya Tuhan Yesus yang menyelamatkan setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus.
Maka tema khotbah renungan saya pada hari Paskah ini adalah mengapa saya bangga jadi Kristen. Saudara, saya khawatir sekarang ini ada banyak sekali orang Kristen yang hanya sekedar beragama Kristen, tetapi tidak menjadi orang Kristen. Saya ulang. Saya khawatir sekarang ini banyak orang hanya sekedar beragama Kristen tetapi tidak menjadi Kristen, tidak menjadi pengikut Kristus. Karena beragama Kristen berbeda dengan menjadi Kristen. Dan saudara tahu kenapa ini bisa terjadi? Karena makin hari makin kesini banyak orang yang kebanggaannya terhadap kekristenan makin menurun. Kalau saudara tidak bangga akan sesuatu, maka engkau tidak mungkin bisa berhasil di area tersebut. Contoh, yang sudah bekerja di sini, bekerja ya bukan berbisnis. Bekerja itu artinya digaji orang. Lambaikan tangan pelan-pelan saja. Saudara bekerja, saya mau tanya, bangga nggak dengan pekerjaanmu? Nah, puji Tuhan yang jawab 3 orang. Ulang, bangga nggak dengan pekerjaanmu? Karena kalau saudara misalnya saudara Tuhan tempatkan sebagai seorang sales, tapi engkau sendiri nggak bangga dengan pekerjaanmu, percayalah engkau tidak akan mungkin bisa capai target di situ. Kenapa? Nggak ada kebanggaan. Kalau tidak ada kebanggaan, usahamu untuk memberikan yang terbaik pasti rendah. Dan ini yang saya mau bilang, kalau engkau tidak bangga menjadi Kristen, jangan kaget imannya stuck di situ saja. Dan saya pernah katakan, orang yang tidak bangga akan imannya, akan Tuhannya, maka murtad tinggal tunggu waktu. Ya, benar gak? Saya ulang ya. Orang kalau nggak bangga dengan apa yang dia imani, apa yang dia percaya, maka murtad tinggal tunggu waktu. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, bangga jadi Kristen, bilang. Iya saudara, harus bangga jadi Kristen. Dan hari ini kita akan belajar kenapa kita bangga sebagai orang Kristen. Coba lambaikan tangan sama-sama bilang, saya bangga jadi Kristen. Bukan sekedar beragama Kristen, saya rela ikut Kristus sampai akhir nafasku. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang pertama, slide. Ini dia. Yang pertama, kenapa kita bangga jadi Kristen? Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Yang percaya katakan amin. Sama-sama bilang, Yesus kalahkan maut. Saudara, Yesus kalahkan maut. Dia rela di hari Jumat disiksa di kayu salib. Makanya kita terima tubuh darah Yesus. Siapa yang terima tubuh darah Yesus, mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Tapi saudara, Yesus bukan hanya di hari Minggu ini bangkit, tetapi dia kalahkan maut. Kenapa saya tanyakan demikian, saudara yang terkasih dalam, kenapa saya nyatakan demikian? Karena Yesus sekali lagi bukan hanya sekedar bangkit. Pak, Bu, apakah Yesus satu-satunya orang yang bangkit dari kematian? Ulang. Apakah Yesus satu-satunya orang yang bangkit dari kematian? Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Slide, pernah dengar nama ini? Anak janda di Sarfat, anak perempuan Sunem, mayat yang terkena tulang Elisa, ada mayat dilempar, kena tulangnya Elisa, mayatnya bangkit. Anak janda di Nain bertemu dengan Tuhan Yesus, anaknya bangkit. Putri Yairus, Lazarus yang paling sering kita dengar, Dorcas atau Tabita, yang paling unik, yang paling terakhir namanya Eutikus. Dia lagi duduk di jendela dengerin khotbahnya Paulus. Saking lamanya khotbah Paulus, akhirnya dia jatuh dari jendela dan mati. Akhirnya bangkit lagi. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, jangan ngantuk, bilang. Biar nggak kayak Eutikus. Saudara, mereka ini saudara bangkit dari kematian loh. Tetapi ingat, kita ini percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, bukan hanya sekedar dia bangkit dari kematian. Jangankan di sini, saudara. Saya pernah cerita dulu waktu saya zaman kecil, saya tinggal di daerah Rawasari, Rawamangun situ. Itu ada orang yang subuh meninggal, jam 9 dia bangkit. Benar meninggal. Itu kalau dalam dunia medis biasa disebut dengan Lazarus syndrome. Sindrom Lazarus, kita menyebutnya dengan mati suri. Ya, bangkit, heboh itu satu kampung. Dan saudara tahu di mana dia sekarang? Sudah mati lagi.
Di mana Dorcas Tabita, di mana Eutikus, di mana Lazarus. Mereka pernah bangkit dari kematian, tapi sekarang sudah mati lagi. Yesus beda. Maka saya bilang bukan hanya sekedar bangkit dari kematian. Yesus naik ke sorga untuk membuktikan bahwa maut tidak bisa mengalahkan Yesus. Pak, Bu, gini loh prinsipnya. Kalau maut saja sudah dikalahkan, maka engkau yang hari ini datang dengan sakit penyakit, engkau yang hari ini merasa tidak punya harapan lagi di masa depan, percayalah, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia, kita kenapa? Ku tak, haleluya. Kenapa saudara? Karena ku tahu Dia pegang hari hidup kita. Hidup jadi berarti sebab. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saudara, dunia coba tutup fakta ini dengan berkata bahwa enggak, yang mati bukan Yesus. Mereka coba buat rekayasa teori seperti ini. Ini teori-teori rekayasa mereka. Yang mati itu bukan Yesus, tapi Yesus diganti oleh Yudas Iskariot. Ini kan statement yang paling konyol yang pernah ada. Bagaimana mungkin pengkhianat model Yudas ketika di atas kayu salib berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka buat lagi teori katanya, oh Yesus itu cuma pura-pura mati. Saudara, gini loh, masalahnya adalah mereka merancang rekayasa yang aneh. Dan saya harus sampaikan ini, saya bukan menjawab mereka, saya cuma mau kasih tahu setiap kita orang-orang yang beriman. Karena mereka di luar sana, mereka tidak butuh jawaban, mereka cuma butuh tempat untuk mengungkapkan isi hati mereka yang penuh kebencian. Tapi Pak, Bu, kematian Yesus bukan hanya tercatat di Alkitab. Bahkan sejarah mencatat, dan sejarah ini ditulis bukan oleh orang Kristen loh. Flavius Josephus, ya, dalam Antiquius Judaica, itu Flavius Josephus dia tulis tentang kematian Yesus. Tacitus, seorang sejarawan Romawi, mereka bukan Kristen, sama sekali bukan Kristen. Mereka mencatat tentang kematian Yesus. Makanya saya bilang, kekristenan tidak dibangun atas dasar rekayasa. Iman kekristenan dibangun dari sebuah fakta. Saudara, gini, saudara tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus, para martir, mati itu merelakan nyawanya. Petrus mati di salib terbalik. Apakah mereka rela mati hanya demi sebuah kebohongan? Enggak. Maka saudara ingat, orang boleh ngomong yang enggak-enggak, terserah mereka. Kita sadar, kita percaya kekristenan imannya didasarkan dengan sebuah fakta. Maka saya bilang, rugi kalau tinggalkan kekristenan. Senggol kiri kanan bilang sama dia, jangan mau tinggalkan Yesus demi yang rekayasa. Bilang. Iya saudara. Dan ini nggak cukup, saudara yang terkasih. Saudara masih ingat waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib? Tiba-tiba ada pasukan Romawi yang tusuk lambungnya. Yang masih ingat anggukan saja kepalanya. Yang nggak ingat pura-pura lah Pak, Bu, anggukan kepala. Masih ingat itu? Pasukan Romawi ini tusuk lambungnya Tuhan Yesus hanya demi memastikan kalau Tuhan Yesus sudah mati. Begitu tusuk, yang keluar air. Masih ingat itu kan? Nggak apa-apa ya saya bahas sedikit sejarah gereja, biar kita juga makin dalam pengetahuan kita. Nama orang itu tidak ada dalam Alkitab, tapi sejarah gereja mencatat nama orang itu adalah Longinus. Longinus itu setelah dia ditombak Yesus, dan dia dengar setelah 3 hari kemudian Yesus bangkit, dia akhirnya memutuskan untuk tinggalkan pasukan Romawi. Dia menjadi pengikut Kristus yang setia. Bahkan dia mengabarkan Injil dan dia mati dalam kondisi martir. Itu kalau di gereja di kota Roma itu ada patungnya. Longinus pegang tombak. Artinya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kematian Yesus sudah dibuktikan dengan beberapa fakta sejarah. Inti utamanya saudara, bagi orang yang percaya, kita sebenarnya nggak butuh bukti. Kita butuh
kita cukup beriman. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita beriman, Yesus sudah mati, Dia sudah bangkit, maka hari ini pun kita percaya siapapun Anda yang ikut Yesus, mau segelap apapun tantangan masalah dalam kehidupanmu, mau seberat apapun yang engkau alami sekarang ini, percayalah kalau Yesus sudah bangkit, harapanmu masih ada. Hari esok masih ada. Itu sebabnya saudara, hari Jumat kemarin saya bilang begini, mudah-mudahan saudara masih ingat, sehabis Jumat selalu ada hari Minggu. Sehabis Jumat Agung selalu ada Paskah. Sehabis masa kesesakan selalu ada sorak kemenangan bagi orang percaya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Slide saudara. Kematiannya di Jumat Agung membuktikan bahwa Dia adalah manusia seutuhnya. Tetapi kebangkitannya membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan seutuhnya. Orang lain gak percaya, terserah. Tetapi mereka gak percaya, bahkan seluruh dunia pun seandainya gak percaya, tidak mengubah statusnya Tuhan. Dia tetap Allah. Dia akan demi satu domba yang hilang pun, Dia akan tetap rela tinggalkan sorga untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang berharga. Kita ini disayang Tuhan sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Lambaikan tanganmu, sama-sama bilang, saya bangga jadi Kristen. Amin. Saudara, jadi yang pertama, ini yang membedakan kekristenan dengan yang lain. Yang kedua, kenapa kita bangga jadi Kristen? Slide berikutnya, ayat 15, perhatikan. Kata Yesus kepadanya, nya itu siapa? Maria Magdalena. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Berarti waktu itu Maria Magdalena lagi menangis. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Perhatikan 16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria lagi menangis dan Yesus panggil Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kedua, kenapa kita bangga jadi orang Kristen? Slide boleh, lanjut. Karena Dia kenal namaku, Dia tahu tetesan air mataku. Itu sebabnya saudara, kita ini orang Kristen bangganya minta ampun, karena kita tahu seumur-umur hidup kita, Dia tidak pernah mengecewakan setiap kita. Melewati badai sekalipun, tangannya yang kuat selalu menyertai setiap kita. Maka saya suka lagu agak lama, lagu jadul ya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia apa? Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, setia. Dalam keadaan apapun Pak Bu, Dia tidak akan rela meninggalkan setiap kita. Justru demi kitalah Dia datang rela tinggalkan sorga, supaya engkau semua boleh terima keselamatan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Contoh, saudara masih ingat ada satu orang rasul yang dulu tugasnya menganiaya orang Kristen? Masih ingat? Namanya adalah Saulus. Waktu itu Saulus lagi mau pergi menganiaya orang Kristen, pergi ke sebuah kota namanya Damsyik. Kalau dulu Damsyik, sekarang namanya Damaskus. Tiba-tiba dia dijumpai oleh Tuhan Yesus. Masih ingat? Nah gitu kan saudara, Kisah Rasul 9. Siapa dia itu? Saulus. Rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau? Ini yang ngomong siapa ini?
Tuhan Yesus. Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang... Pak Bu, lihat dulu semua ke depan. Waktu Tuhan Yesus dicambuk, saya mau tanya, Saulus ikutan cambuk nggak? Bapak Ibu, gini-gini, ulang-ulang, pelan-pelan. Ya. Waktu Tuhan Yesus dicambuk, sebelum Tuhan Yesus pikul salib di Via Dolorosa menuju Bukit Golgota, waktu dicambuk, Saulus ikut cambuk nggak? Bapak Ibu jangan ragu jawab, kan saya sering bilang kalau saya tanya jawab mas, jawab aja. Jawaban saudara benar atau salah tidak menentukan masuk surga atau neraka. Ulang, Saulus ikut cambuk gak? Enggak. Yang cambuk itu pasukan Romawi. Ya saudara, waktu Tuhan Yesus itu lagi dipaku di atas kayu salib, Saulus ikut menganiaya Yesus enggak? Enggak. Maka dalam Kisah Rasul, sebenarnya yang dianiaya oleh Saulus itu siapa? Orang Kristen, pengikut Kristus. Coba lihat lagi ayat 4 tadi. Maka harusnya kalimatnya begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya pengikutku? Harusnya kan begitu. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya umatku? Mengapa engkau menganiaya gerejaku, umat Kristen? Enggak. Tuhan bilang begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu artinya Pak Bu, setiap aniaya yang dialami oleh orang percaya itu sama seperti menganiaya Yesus. Kalau ada orang-orang yang coba ganggu hidupmu, ada orang-orang yang coba rancangkan yang buruk terhadapmu, ada orang-orang yang ingin rancangkan hal jahat terhadapmu, orang Kristen senyum aja. Kenapa? Karena dia nggak berurusan dengan kita, dia berurusan dengan Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang sanggup mengalahkan kematian. Tuhan yang sama akan melindungimu dengan sempurna untuk menunjukkan bahwa engkau sangat dikasihi Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan saudara, pengalaman hidup kita mengajarkan berulang kali, melewati tetesan air mata pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Makanya engkau yang sudah alami begitu banyak kebaikan Tuhan, harus makin hari harus makin bertumbuh dalam iman. Harus. Kita kembali ke Maria Magdalena. Saudara tahu kenapa Maria Magdalena begitu mengasihi Tuhan Yesus? Ini kata kuncinya. Supaya engkau juga makin hari boleh makin bertumbuh rasa cinta kita kepada Tuhan. Maria Magdalena itu punya pengalaman yang indah bersama Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, harus punya pengalaman bersama Kristus. Bilang. Iya saudara. Dan pengalaman itu harus pribadi lepas pribadi. Karena keselamatan itu bukan borongan. Keselamatan itu pribadi. Sama-sama bilang, keselamatan itu pribadi. Makanya saya sebel banget dulu ada film yang judulnya film ini Da Vinci Code. Sebel banget saya. Di mana digambarkan ada hubungan yang aneh antara Tuhan Yesus dengan Maria Magdalena. Saudara, Maria Magdalena itu dia mengasihi Tuhan Yesus karena menurut Lukas pasal 8 ayat 2, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Kenapa dia begitu mengasihi Tuhan? Karena dia punya pengalaman yang luar biasa. Engkau yang sudah mengalami Kristus, mengalami mujizat, harusnya makin hari makin jatuh cinta. Terlebih di hari Paskah ini, hati kita harus makin dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dan saudara tahu, nggak apa-apa ya saya cerita sejarah dikit, nggak apa-apa ya? Ya. Maria Magdalena itu sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Maria Magdalena itu kan disebut dalam gereja Timur Tengah, itu disebut dengan Rasul Kebangkitan. Karena dia adalah saksi mata pertama. Dari Maria Magdalena lah dia menyebarkan kepada murid-muridnya bahwa Yesus sudah bangkit, begitu kan? Lalu kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, dia beritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus sampai ke sebuah kota namanya Roma. Dia bicara ke semua pemimpin kota Roma. Dia bilang, Yesus sudah bangkit, Tuhanku sudah bangkit. Para pemimpin Roma ketawa. Dia bilang,
Kalau kamu percaya manusia bangkit, itu sama seperti kamu percaya telur itu bisa berubah jadi warna merah. Semua orang ketawa. Dan sejarah mencatat pada saat itu juga telur yang dipegang oleh Maria Magdalena berubah jadi warna merah. Itulah cikal bakal kenapa hari Paskah kita menghias telur. Slide. Makanya kalau saudara lihat ikon, mundur. Saudara kalau lihat ikon di gereja, khususnya gereja Timur Tengah, Maria Magdalena selalu pegang telur warna merah. Kenapa? Karena itu menceritakan tentang sesuatu yang mustahil. Tetapi karena Paskah ini, kebangkitan Yesus, kita dapat dengan tegak berdiri dan berkata bahwa bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Engkau boleh berkata masalahmu begitu besar, begitu berat. Engkau boleh berkata bahwa kayaknya anak saya tidak punya masa depan lagi. Engkau boleh sebutkan semua jenis masalahmu. Tetapi sering saya katakan, yang namanya masalah punya tanggal kadar luasa. Tetapi kasih Tuhan, mujizat Tuhan sepanjang masa menyertai setiap kita. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Slide. Maka saudara, ketika dunia hanya mengenalku dari kesalahanku, dunia mengenalmu dari masa lalumu yang begitu buruk, tetapi Yesusku mengenal namaku, Ia mengerti ceritaku, dan Ia akan ubah hidupku untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga saudara, yang terakhir, kenapa kita bangga jadi orang Kristen? Karena Tuhan tidak akan biarkan kita hidup lama dalam ketakutan. Ya. Masih ingat tadi Maria Magdalena datang pagi-pagi ke kubur, ya. Tiba-tiba ada orang pakai baju putih, kata Alkitab, betul? Ya. Kalau saudara, coba saudara bayangkan, saudara lagi ke kubur, saya nggak tahu ada kubur apa dekat-dekat sini. Coba saudara bayangkan, pagi-pagi sebelum matahari terbit datang ke kubur. Lagi diam di kubur, tiba-tiba ada orang pakai baju putih. Kira-kira apa yang saudara rasakan pertama kali selain kabur? Takut, pingsan. Tetapi di tengah ketakutan Maria Magdalena, Tuhan justru memanggil Maria. Dan hal yang sama saudara terjadi juga dengan murid-muridnya. Walaupun tadi kita tidak sempat baca, tapi boleh kita buka ayat 19. Hari yang sama, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Mereka lagi takut, tiba-tiba Yesus ada. Dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yang dalam bahasa Yunaninya Irene, dalam bahasa Ibraninya Shalom. Murid-murid ketakutan, tapi nggak lama-lama Tuhan hadir untuk menenangkan setiap murid-muridnya. Pak, Bu, memang saya bilang ikut Tuhan kadang-kadang nggak semua itu langit langsung indah, nggak begitu kadang-kadang. Kadang-kadang ketika kita ikut Tuhan, masalah nggak langsung musnah begitu rupa, enggak. Justru ketika kita lagi rajin-rajinnya ibadah, lagi rajinnya gereja, mungkin akan ada banyak orang-orang yang mengintimidasi dirimu. Ketika engkau lagi rajin-rajinnya ibadah, ada banyak orang yang mulutnya nyinyirnya minta ampun dan berkata, sok rajin banget. Ya kan? Biarin aja saudara. Tetapi ini satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan adalah pembela kita. Melewati tantangan, masalah, segala ketakutanmu, Tuhan tidak akan izinkan engkau melewati semuanya sendirian. Karena kita tahu tangan Tuhan yang kuat selalu menyertai setiap kita. Itu sebabnya di hari Paskah ini Pak Bu, saya nggak tahu apa yang menjadi tantangan masalahmu. Saya nggak tahu seberapa gelap malam-malammu. Tetapi ingat, Tuhan Yesus mati di hari Jumat. Perhatikan ini baik-baik. Hari Sabtu, bagi orang Yahudi hari Sabtu adalah hari Sabat, istirahat. Tetapi saudara, murid-muridnya ketika disuruh istirahat, mereka malah panik. Di hari Minggu ada hari kemenangan. Kadang-kadang saudara, dari hari Jumat nggak langsung lompat ke hari Paskah.
Kadang-kadang engkau harus melewati hari Sabtu itu. Hari-hari di mana kayaknya nggak ada lagi jalan keluar. Engkau merasa kayaknya harapanmu sudah musnah. Pak, Bu, ingat, Tuhan tahu hari Sabtumu. Tuhan tahu malam-malam yang engkau lewati dengan tetesan air matamu. Tuhan tahu segala jerih, perih sakitmu. Tuhan tahu derita kegagalanmu. Tetapi saudara ingat, gak lama. Karena Dia Allah yang sangat mencintai setiap kita. Setiap tetes air matamu Tuhan tampung dalam kirbatnya. Maka saudara di hari Paskah ini jangan lagi mau hidup dalam ketakutan. Saya undang worship leader, pemain musik. Saya tutup dengan kalimat ini, slide. Pak, Bu, sama seperti penyesalanmu tidak akan mengubah masa lalumu, maka kekhawatiranmu pun tidak akan mengubah masa depanmu. Gak akan. Itu sebabnya beriman itu jauh lebih bermanfaat daripada penyesalan dan kekhawatiran. Hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus bangga bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita bahagia bukan karena masalahmu hilang begitu saja. Kita berbahagia bukan karena musuh-musuhmu Tuhan hilangkan semua. Kita berbahagia karena kita tahu ada kepastian dalam Tuhan. Kita berbahagia karena kita tahu dalam Yesus ada kemenangan, ada kepastian. Sampai nanti satu saat kelak ketika sangkakala Allah itu berbunyi, kita dipanggil Tuhan, kita jadi warga sorga. Dan saya percaya saudara yang terkasih, Paskah ini membuktikan maut sudah dikalahkan. Maka engkau yang hidup dalam kuasa Paskah, engkau yang selalu terima tubuh dan darahnya, kita percaya kita ini warga sorga. Sama-sama bilang, saya warga sorga. Yang namanya warga itu pasti punya fasilitas, betul kan? Saudara, warga Indonesia aja punya fasilitas minimal BPJS. Betul? Engkau warga sorga juga punya fasilitas. Fasilitasmu adalah selalu ada damai sukacita dalam kehidupan kita. Selalu ada kebahagiaan mengalir penuh. Kenapa? Sekali lagi bukan karena masalahmu hilang, tetapi justru kita berbahagia karena kita tahu Tuhan selalu beserta dengan kita. Melewati tetesan air mata, Dia pegang erat tanganmu. Melewati malam-malam yang penuh tangisan, Dia pegang erat tanganmu. Sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Paskahlah yang membedakan kekristenan dengan yang lain. Karena yang lain mati gak bangkit, tapi Yesus kita bangkit dari kematian. Maka hari ini ketika engkau berkata aku bernyanyi bahagia, engkau harus tahu apa fondasi kebahagiaanmu. Kebahagiaan kita karena Yesus sudah kalahkan maut. Artinya kalau Yesus sudah kalahkan maut, tidak ada lagi hal yang buruk yang dapat menghalangi jalan rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Engkau saat ini mungkin melihat semuanya gelap di depan, tetapi ingat, Yesus sudah bangkit, Pak, Bu. Kalau Yesus sudah bangkit, segala kegagalan yang kau alami, keterpurukanmu di masa lalu, pada akhirnya tidak akan ada artinya. Engkau mungkin sekarang sedang ada dalam sakit penyakit. Hari ini dari hatimu katakan, aku tetap berbahagia. Engkau sekarang ini mungkin mengalami keterpurukan ekonomi, tetap katakan, aku berbahagia. Kenapa? Karena dengan hati yang berbahagia, engkau yang terima tubuh darah Yesus jadi ahli warisnya, engkau akan terima yang terbaik dari sorga. Hari ini engkau boleh tepuk dadamu dan berkata, aku bangga jadi pengikut Kristus. Sama-sama bilang, aku bangga jadi pengikut Kristus. Maka hari ini Tuhan Yesus, setiap kami yang hadir, biarlah Tuhan sertai kami terus dalam setiap langkah kami. Karena kami tahu bahwa setiap kami, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kalau kami boleh menikmati seluruh berkat, semua karena kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita naikkan syukur kita buat kasih setia kebaikan Tuhan. Dia Tuhan Yesus yang telah mati bagi setiap Bapak, Ibu, dan saya, bangkit membuktikan Dia Tuhan yang berkuasa. Kita boleh panggil namanya. Yesus, Kau telah mati bagi setiap kami. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Telah bangkit dari mati, beri kemenangan
Kita boleh bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Saudara, mari kita teduhkan hati kita, tenangkan hati kita, supaya kita boleh terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami, yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson, cuci darah, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus, kami tolak perzinahan, percabulan, poligami, poliandri. Tuhan jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga. Bersama keluarga, nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Punya rumah di bumi, rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan, setiap organ tubuh disempurnakan, setiap sel darah ditahirkan. Kami doa, otak, jantung, paru-paru, liver, usus, pankreas, tulang, kulit, syaraf, panca indera sehat sempurna. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis. Kami doa sehat sempurna, panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Berdoa dengan segala pergumulanmu, termasuk engkau suami istri yang rindu punya keturunan. Bawa dalam doa, berdoa di hadapan Tuhan. Ucapkan doa-doamu. Engkau yang sudah bertahun-tahun berjuang dengan sakit asmamu, berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kau derita. Doa. Kembali sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk mengucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih
dari roti mana? Bangsa Israel dengan roti mana? Tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus diberkati sempurna. Kami tolak kegagalan, kemiskinan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan, lipat kali ganda. Keluarga, pendidikan, pekerjaan, pelayanan diberkati sempurna. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dengan ucapan syukur kami terima. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada minggu siang ini, saudara. Mari sama-sama kita mengucap syukur, kita berdoa. Kita percaya ada kuasa di balik perjamuan kudus yang sudah kita terima di tempat ini. Angkat tanganmu tinggi, saudara. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara yang bawa botol minyak urapan, saudara boleh angkat botolnya, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, setiap pot, setiap tetes inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk. Dan saudara, biarlah saudara hari ini berdoa di hadapan Tuhan. Minimal engkau ucapkan syukur untuk segala berkat yang sudah engkau miliki, untuk keluarga yang engkau miliki, pekerjaan. Berdoa bersyukur di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan berkati bahkan setiap lembar penuhan doa yang ditulis oleh anak-anakmu. Tuhan berkati juga keluarga Ade Sinambela. Tuhan berkati juga Pak Surya bersama keluarga diberkati. Juga Ibu Ana Nainggolan Tuhan berkati. Keluarga Daniel Siagian diberkati Tuhan. Keluarga Robi juga Tuhan sayangi, yaitu juga keluarga yaitu Bung Bowo Tuhan berkati. Keluarga Pangemanan diberkati Tuhan. Christine Natalia Wijaya diberkati Tuhan. Keluarga Zega diberkati Tuhan. Siapapun mereka yang menulisnya, mereka yang berdoa dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk seluruh berkat-Mu. Biarlah setiap kami yang mendengarkan, baik di gereja ini, baik yang mendengarkan secara online, kami dengar suara Tuhan, iman kami terus bertumbuh dalam kebenaran, sehingga kami boleh dijadikan menjadi orang Kristen yang berbobot, menjadi orang Kristen yang berkualitas. Semakin hari kami semakin disempurnakan seperti Kristus yang adalah sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Saudara boleh angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari Paskah yang indah ini. Kami berdoa untuk Gembala Sidang yang kami sangat kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Tuhan sertai selalu, berikan ekstra kuasa, ekstra mujizat, sehingga melalui pelayanan beliau, melalui Gereja Tiberias Indonesia, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati seluruh keluarga, anak menantu cucu. Tuhan berkati dengan sempurna para pemimpin gereja kami,
Bapak Pendeta Argo Pariaji, Bapak Dr. Aristo, Tuhan berkati, Tuhan sayangi selalu dengan segala program-programnya. Tuhan berkati koordinator di tempat ini, Bapak David, Tuhan berkati bersama keluarga. Dan setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sesi siang hari ini, hamba bersama keluarga selalu dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Rekan-rekan worship leader, Tuhan berkati. Bung Alvarado, Tuhan berkati. Bung Sony, Tuhan berkati. Rekan-rekan pemain musik, Tuhan berkati. Juga rekan-rekan singer, choir, pasangan suami istri yang melayani tim media, asyar kolektan, guru sekolah minggu. Apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Nanti ketika kami meninggalkan tempat ini, biar Tuhan mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya menjadi pelaku firman Tuhan, tetapi juga menjadi pemberita Injil Kerajaan Sorga, karena kami tahu waktunya sudah dekat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan, bangkit berdiri. Arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera untukmu, untukku, untuk keluargamu, untuk keluargaku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan selamat hari Paskah. Tuhan Yesus berkati.